wasallam, marilah kita surah limpahkan ke Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapat syafaatnya di hari akhirat. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan desiminasi ini. Kegiatan desiminasi ini merupakan bentuk aksi nyata saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu dalam pendidikan guru penggerak. Langsung saja ya Bapak Ibu, saya di sini akan memaparkan mengenai budaya positif. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita bersama. Di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Budaya positif ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sedangkan untuk disiplin positif itu sendiri merupakan unsur yang utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Di sini disiplin positif itu merupakan suatu cara mendisiplinkan anak tanpa ada paksaan, ancaman, seperti itu. Seperti kita ketahui dalam menerapkan disiplin positif ini, kebanyakan atau kita terlihat bahwa anak itu kebanyakannya termotivasi dari ekstrinsiknya ya, bukan dari intrinsiknya. Jadi kedisiplinan itu anak itu munculnya karena rasa takut dihukum atau karena ingin mendapat penghargaan. Jadi dengan adanya disiplin positif ini sebagai upaya siswa menumbuhkan kedisiplinan dalam diri siswa itu sendiri. Selanjutnya, dalam menciptakan kedisiplinan atau menumbuhkan kedisiplinan itu sering kita jumpai tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang tahu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bapak Ibu? Baik, kalau begitu saya jelaskan ya. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi guru yang memberikan hukuman itu tidak ada kesepakatan antara anak dan guru. Sehingga di sini hukuman itu disebut dengan identitas gagal karena membuat anak tidak nyaman, membuat anak merasa takut dan merasa tidak adil. Sedangkan untuk konsekuensi ini sifatnya terencana atau sudah disepakati antara guru dan siswa. Gitu. Jadi kalau konsekuensi ini termasuk identitas sukses
mengenai kesepakatan yang diinginkan oleh mereka, seperti kelas yang diimpikan atau proses pembelajaran yang diinginkan atau yang diinginkan oleh peserta didik. Jadi setiap anak itu kita tampung pendapatnya apa nih yang mereka yakini atau yang mereka sepakati. Kemudian guru menampung kesepakatan yang dari murid itu. Kemudian setelah itu mengkajinya, memilih mana kesepakatan yang akan dipilih. Kemudian setelah itu ditempelkan dalam dinding kesepakatan kelas seperti yang di sana. Nanti setelah itu ditandatangani oleh semua murid dan siswa. Nah, saya harapkan untuk kedepannya Bapak dan Ibu guru melakukan kesepakatan kelasnya di masing-masing sehingga bisa menciptakan budaya positif atau disiplin positif, sehingga anak merasa ada tanggung jawabnya, karena kesepakatan itu mereka yang buat dan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu survival atau bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima penguasaan. Nah, di sini survival ini yaitu bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, di mana berupa kesehatan, makanan, rumah, seperti itu yang dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang. Semua manusia juga membutuhkan kasih sayang, ya, rasa cinta dan sayang, yaitu di mana kebutuhan ini memberi dan menerima rasa sayang, rasa diterima dalam kelompoknya, diterima oleh teman-teman, keluarga, dan lingkungan sekolah. Sedangkan yaitu kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kesenangan. Kita ketahui bahwa bagaimana kalau sepanjang hidup kita itu tidak ada rasa senang atau sedih saja, gitu ya. Nah, di sini juga bisa dicontohkan bahwa seorang anak itu butuh rasa senang, tertawa, bahagia, bermain, seperti itu ya. Kita bisa contohkan dalam proses pembelajaran, ya. Proses pembelajaran ketika anak di kelas mungkin anak akan jenuh atau bosan. Nah, kita bisa melakukannya dengan memberikan kesenangan kepada anak itu dengan mengajaknya anak bermain sambil belajar, sehingga atau berdiskusi, sehingga timbul rasa senang dari anak, sehingga akan muncul pemahaman atau lebih paham lagi atau lebih cepat paham mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan di sini yaitu anak diberi kesempatan untuk memilih dan mempertanggungjawabkan atas pilihannya tersebut. Jadi anak diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baru. Sedangkan penguasaan di sini yaitu kebutuhan diakui kemampuannya, prestasinya, jadi merasa dianggap berharga, didengar, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya ini ketika 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi atau salah satunya tidak terpenuhi, maka akan timbul perilaku negatif dari siswa. Jadi ketika murid-murid Bapak Ibu melakukan hal-hal negatif, berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi bisa dilihat nih kebutuhan mana yang belum terpenuhi, ya. Seperti itu. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru, yaitu di sini ada sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Di mana posisi kontrol sebagai penghukum, cirinya yaitu biasanya guru ketika anak melakukan kesalahan langsung marah-marah, ya, dengan bisa hukuman verbal, ya, seperti itu, atau anak langsung ditunjuk sambil melotot dengan suara yang tinggi, seperti itu. Contohnya ketika anak datang kesiangan, ya,
kepada guru tersebut kalau jadi posisi teman. Kemudian pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan sentilan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya seperti Alfa, kenapa kamu melakukan seperti itu lagi? Padahal kamu udah janji pada ibu gak akan mengulanginya lagi. Ibu kecewa sama kamu. Kamu tidak kasihan apa sama ibu? Nah, di situ ada ditekankan bahasa kamu tak kasihan apa sama ibu? Gitu. Ibu kecewa. Nah, di situ anak menjadi merasa tidak nyaman dan bersalah atau rendah diri. Dan yang kelima yaitu manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau manajer ini tidak langsung menjudge anak salah gitu. Jadi ketika anak terlambat, kamu tahu sekarang jam berapa? Jam 7. Nah, berarti apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi anak mencari sendiri, oh iya bu, harus datangnya lebih pagi lagi. Nah, seperti itu contohnya. Nah, sekarang saya mau tanya bapak dan ibu, selama ini ada di posisi kontrol yang mana ya kira-kira? Ya, sebagai penghukumkah atau sebagai pemantau, teman, pembuat rasa bersalah atau manajer selama ini? Wah, sudah jadi manajer? Saya teman dulu. Sebagai teman, nah, lebih bagusnya mungkin sebagai manajer ya. Jadi anak menyadari sendiri kesalahannya dan mencari solusi sendiri permasalahannya. Nanti ada kasus saya akan tanya juga ya. Selanjutnya, nah di sini ada kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak pada pembelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malas maju ke depan dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makannya jangan tidur-tiduran, mari perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik-lirik. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam menunggu. Ini kasusnya. Sekarang yang saya mau tanyakan, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Tadi kan ada posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Kira-kira dari kasus yang tadi itu, Ibu Dani itu posisi kontrolnya sebagai apa? Ya? Pembuat rasa bersalah. Ya, betul sekali. Karena dalam tadi kasus itu di sini diperkuat dengan adanya ada perkataan tidak kasihan sama ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, jadi posisi kontrolnya yaitu membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Tadi kan kebutuhan itu ada 5 ya. Kebutuhan dasar itu ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kira-kira dari kasus tadi Fajar itu apa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar? Kalau lihat dari anaknya ke depan nurul gitu kan, saya tidak fokus. Kayaknya dia lagi tidak happy ya dulu. Ya, bisa dibilang Fajar itu butuh kesenangan karena mungkin di kelas itu dia jenuh gitu ya, kurang memperhatikan bosan dengan metode
ketika anak tidak bisa bukan berarti kita harus menjauhi ya Pak. Kita harus memberikan perhatian lebih agar si anak itu tidak merasa down gitu ya karena tidak bisa dan nilai-nilainya kurang. Terima kasih Pak Ella, tepuk tangan buat Pak Ella. Selanjutnya yaitu kunci untuk budaya positif yaitu segitiga restitusi. Ketika ada permasalahan atau kasus kita bisa pecahkan dengan langkah segitiga restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu biasanya dilakukan dengan cara seperti ini ya. Apa sih yang kamu lakukan? Kemudian kita menstabilkannya dengan semua orang juga mungkin pernah melakukan salah, termasuk ibu juga pernah salah, atau semua orang juga pernah lupa, tidak apa-apa, teman-teman juga kemarin pernah melakukan kesalahan. Nah seperti itu langkah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah itu lebih ke menanyakan alasan. Semacam ketika anak melakukan kesalahan atau terlambat, kita tanyakan, ibu tahu ketika kamu terlambat itu kamu pasti punya alasannya. Coba ceritakan ke ibu alasannya apa. Atau ketika ada kasus berantem dengan temannya, mungkin kita bisa dengan cara ibu bangga, kamu bisa lebih menahan diri untuk tidak melakukan yang lebih dari itu, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dengan menanyakan keyakinan, kita bisa menanyakannya dengan cara kamu tahu kamu sudah melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Nanti anak akan menjawab dia tahu. Coba kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar. Terus kemudian tanyakan lagi bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah kemudian kita bisa tanyakan juga nanti ke depannya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa atau keyakinan dan kesepakatan kelas apa yang kamu inginkan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Mungkin itu tentang segitiga restitusi. Nah, mungkin demikianlah pemaparan saya mengenai budaya positif pada modul 1/4. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu kita sebagai guru itu hanya menuntun anak untuk melakukan hal-hal yang positif juga ya. Yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.